Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65 Channel. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu di dalam bimbingan, perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Rekan-rekan sekalian, kali ini kembali kita kaji kitab, baca kitab, masih dalam hal ini dalam karya Syekh Ibnu Arabi, yaitu Futuhat Al-Makkiyah, masih di jilid 4. Jika semalam atau jika di video yang lain kita juga telah memuat tentang uraian singkat intisari, boleh dikata demikian, tentang salat, dan kita khusus sudah muatkan itu, maka kali ini kita akan mengemukakan tentang intisari atau rahasia inti daripada ibadah puasa, uraian singkatnya, setidaknya menurut versi Syekh Ibnu Arabi di dalam kitabnya Futuhat Al-Makkiyah jilid keempat ini. Dan kemudian kita lanjutkan juga hal yang sama tentang haji, ibadah haji. Tapi sebelum kita bacakan, saudara sekalian, bab ma'rifat tentang puasa, zakat, puasa dan haji itu akan pada jilid kitab tersendiri, dan mungkin kita lagi menunggu tentang terjemahan jilid-jilid berikutnya, karena Futuhat Al-Makkiyah yang baru terjemahkan yang kita miliki ini baru 6 jilid yang baru sampai kepada ma'rifat tentang salat. Itu pun belum tuntas tentang ma'rifat tentang salat itu. Nah, sementara ini sudah berapa bulan, kurang lebih hampir 6 bulan, 5 bulan, belum ada berita lagi tentang ini berikutnya. Memang kita berharap dalam 1 tahun tuh barang 2, 3, sampai 4 jilid diterjemahkan, tapi kelihatannya sang penerjemah dan penerbit belum sanggup ke arah itu. Nah, jadi nanti ada bab atau jilid khusus tentang masalah, dan uraian tentu jauh lebih panjang daripada yang termuat di dalam bab jilid keempat ini. Itu inti-intinya saja. Oleh karena itu kita menunggu saja, mudah-mudahan cepat di ini, sehingga kita bisa pengetahuan kita atau uraian beliau tentang zakat, puasa dan haji itu kita bisa mendapatkannya dari terjemahan ini, walaupun bahasa Arabnya kitab itu tersedia ada di khususnya di perguruan tinggi atau di pesantren-pesantren tertentu. Baiklah kawan sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, meriwayatkan dari Tuhannya Allah Ta'ala bahwasanya dia berfirman, ini hadits qudsi ya, yang artinya setiap amal anak Adam menjadi miliknya kecuali puasa. Milik Allah maksudnya ya, kecuali puasa. Oh bukan, milik orang yang melakukan amal kebaikan itu terkecuali puasa. Ia milikku, kata Allah, dan aku sendiri yang akan memberi imbalannya. Demikianlah arti hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian selanjutnya Rasulullah juga bersabda kepada seorang laki-laki yang artinya, hendaklah kamu berpuasa karena tidak ada yang serupa dengannya. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasai dikutip di dalam kitab ini ya, An-Nasai di Syam, bab tentang Syam. Kemudian Allah juga berfirman di dalam Al-Quran surat 42 ayat 11 yang artinya tiada sesuatu pun yang serupa dengannya. Nah, jadi coba dikaitkan antara bunyi hadis Rasulullah itu di atas yang bahwa puasa itu tidak ada yang serupa dengannya, dan kemudian kaitan dengan masalah sifat Allah, bahwa Allah itu memiliki sifat yang tidak serupa dengan apapun atau siapapun. Nah, puasa adalah sifat samdaniyah. Sifat samdaniyah adalah sifat khusus yang hanya menjadi milik Allah Subhanahu wa taala
sebagai maha tempat bergantung dan tidak bergantung kepada apa dan siapapun. Jadi samdania itu ya sifat seperti Allahus Samad, yaitu Allah tempat atau zat bergantung atau bersandar seluruh ciptaan atau makhluk. yakni pelepasan dari penyucian dari mengonsumsi makanan. Hakikat makhluk menuntut adanya makanan. Ketika hamba hendak menyifati sesuatu yang bukan termasuk bagian dari hakikatnya, untuk bisa ia sifati, dan ia menyifatinya hanya karena tuntunan syariat berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, telah ditetapkan bagi kalian puasa sebagaimana telah ditetapkan bagi orang-orang sebelum kalian. Surat Al-Baqarah ayat 183. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman padanya, puasa adalah milikku, bukan milikmu. Dengan kata lain, akulah yang seharusnya tidak makan dan minum. Jika keadaan puasa sama seperti itu dan yang membuat memasukinya adalah karena aku mensyariatkannya kepadamu, maka aku sendirinya akan memberi imbalannya. Seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada orang yang berpuasa, akulah yang menjadi imbalannya, karena akulah yang dituntut oleh sifat pelepasan dari makanan dan minuman. Tetapi engkau melekatkan sifat itu padamu, wahai orang yang berpuasa. Padahal sifat itu bertentangan dengan hakikatmu dan bukan milikmu. Karena engkau bersifat dengannya ketika engkau berpuasa, maka sifat itu memasukkan dirimu. Saya ulangi, maka sifat itu memasukkan dirimu pada diriku. Jadi orang yang berpuasa itu melepaskan seluruh yang menjadi miliknya, menjadi hakikatnya. Dia makan minum, tetapi dia yang, dan sifat hakikat tidak makan minum itu adalah sifat Allah. Sementara pada manusia sifat makan minum adalah sifatnya, hakikatnya. Dan ketika dia melepaskan itu, maka dia memasuki dirinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mensifatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, sesungguhnya kesabaran yang ada di dalam puasa adalah pengekangan bagi jiwa, dan engkau telah mengekangnya atas perintahku dari mengonsumsi makanan dan minuman yang diperbolehkan oleh hakikatnya. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, orang yang berpuasa memiliki dua kegembiraan. Kegembiraan saat berbuka, ini adalah kegembiraan untuk ruh hewaninya, bukan yang lain. Dan kegembiraan saat bertemu dengan Tuhannya, dan ini adalah kegembiraan untuk jiwa rasionalnya atau an-nafs al-natikah, yakni sisi lembut ketuhanannya. Puasa memberinya pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni musyahada dan penyaksian. Nah, kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Selanjutnya, kawan-kawan sekalian, ini dalam kaitan musyahada, puasa kaitannya musyahada, sedangkan salat adalah munajat. Ini kita sekalian rangkaikan, saudara sekalian. Berdasarkan hal tersebut, puasa lebih tamam dan lebih lengkap dibandingkan dengan salat. Karena puasa menghasilkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan penyaksiannya. Salat adalah munajat, bukan musyahada, dan terdapat hijab yang menyertainya. Jadi musyahada keadaan tersingkapnya, ya, mata hati untuk melihat kebenaran. Sesungguhnya Allah berfirman yang artinya tidak ada seorang manusia pun yang Allah berbicara dengannya kecuali dalam bentuk wahyu atau dari belakang hijab. Al-Quran surat 42 ayat 51.
Kondisi serupa juga terjadi ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam. Karena itulah beliau meminta untuk melihatnya. Allah Subhanahu wa taala menyertai pembicaraan dengannya dengan hijab, dan munajat adalah percakapan serta pembicaraan. Dia berfirman yang artinya, aku membagi salat, ini firman hadis qudsi ya. Aku membagi salat menjadi dua bagian antara aku dan hambaku. Setengahnya untukku dan setengahnya lagi untuk hambaku. Dan bagi hambaku apa yang ia minta. Ketika hambaku berkata, segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta, yaitu ketika hamba berkata, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, pada saat istirahat sebentar, Allah menjawab, hambaku telah memujiku. Dan seterusnya. Hadis Bukhari ya. Hadis ini agak panjang sampai selesai, tapi dikutipkan sampai di sini saja. Sementara itu, tidak ada pembagian di dalam puasa. Ia hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata dan bukan milik hamba. Tetapi hamba memperoleh imbalan dan ganjarannya dikarenakan puasa itu sendiri adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Di sini terdapat sebuah rahasia nan mulia, yakni musyahadah dan penyaksian, musyahadah dan munajat tidak akan pernah bisa bersatu. Musyahadah membuat orang terpana, sementara percakapan memberikan pemahaman. Jadi, saudara sekalian, Pak Syekh Ibnu Arabi mencoba untuk menjelaskan bahwa dengan puasa maka terjadi puasa memiliki tingkatan atau makam dalam hal penyaksian. Pertemuan dengan Allah itu jauh lebih efektif, untuk penyaksian mengandung makam penyaksian dan musyahadah, sementara pada salat hanyalah sebuah munajat dan percakapan. Nah, di uraian di Kasanda Salah di jilid kedua dari Futuhat Al-Makkiyah, beliau sempat menyinggung tentang soal salat dan puasa ini, walaupun hanya sepintas. Dia mengatakan bahwa orang yang berpuasa tekun dan tahu hakikatnya dalam menjalankan puasanya, maka dia akan lebih mudah mendapatkan pencerahan daripada dia melakukan salat. Bukan berarti bahwa tidak penting, tidak, tetapi masing-masing punya fungsi dan kedudukan yang berbeda pada hakikatnya. Oleh karena itu, kawan-kawan sekalian, kita ulang lagi, musyahadah membuat orang, musyahadah adalah salah satu makam di dalam orang menjalankan puasa ya, membuat ketersingkapan, melihat tersingkapan mata batin, melihat al-haq atau kebenaran gitu ya. Musyahadah membuat orang yang terpana, sementara percakapan memberikan pemahaman. Percakapan adalah simbol salat, yaitu munajat. Dalam sebuah perbincangan, engkau lebih memperhatikan pada apa yang sedang dibicarakan, bukan orang yang sedang berbicara, siapapun atau apapun itu. Karena itulah pahamilah Al-Quran, niscaya engkau akan memahami Al-Furqan. Dengan ini bisa engkau pahami perbedaan antara salat, puasa, dan sedekah. Mengenai perkataan kami di atas, sesungguhnya Allah yang menjadi ganjaran bagi orang yang berpuasa adalah untuk pertemuan dengannya dalam salah satu dari dua kegembiraan yang disandingkan Rasulullah SAW dengan puasa. Rahasia hal ini terdapat pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Yusuf ayat 75 yang artinya, pada siapa yang barang itu ditemukan di dalam karungnya, maka orang itulah yang menjadi tebusannya. Sekarang saudara sekalian, kita mengajak kepada tapi saya kira kita karena terlalu panjang, maka sebaiknya kita akhiri soal pembahasan soal tidak dirangkaikan, walaupun ada kaitannya erat. Tapi
Saya kira karena ada relasi antara dua puasa dengan haji ini dibahas itu sangat terkait, maka kita satukan saja dua tema yang berbeda tetapi memiliki kaitan yang erat ini di dalam video ini. Baiklah kawan-kawan sekalian, mengenai haji, bentuk kesabaran yang ada di dalamnya adalah pengekangan manusia terhadap diri atau jiwanya dari persetubuhan dan memakai baju yang dijahit dan berwarna. Sama seperti ketika manusia mengekang dirinya dari makanan, minuman, dan persetubuhan di dalam berpuasa. Namun karena pengekangan diri manusia dalam haji tidak meliputi makan dan minum, tetapi hanya terbatas pada persetubuhan dan ghibah, artinya berbicara kotor. Ghibah itu membicarakan kekurangan orang, suka bicara-bicara inilah, bukan urusannya. Mengorek kekurangan, membicarakan kekurangan saudaranya atau aib. Maka dalam kaidah rukun Islam, haji ditempatkan di akhir. Ia memiliki kesamaan hukum dengan pelaksana puasa dan salat di dalam hal berlepas diri dari persetubuhan dengan istri ketika sedang berpuasa dan salat. Dan tentang pelepasan diri yang semacam ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, ia adalah milikku, bukan milikmu. Firman Allah yang terkait dengan potongan ini, potongan firman Allah terkait dengan hadis qudsi. Ini ada potongan hadis qudsi yang kita telah kutip yang terkait dengan masalah puasa. Sebagaimana sebelumnya. Selain itu, karena persetubuhan adalah sebab bagi munculnya objek-objek yang dilahirkan. Maka ketika manusia meninggalkannya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan memberikan ganti bagi sang hamba dengan kata kun. Kata kun yang sebagaimana kita tahu misalnya di dalam surat Yasin, yaitu ayat 82 misalnya, itu kun fayakun itu, tapi ini hanya disebutnya kata kun, jadilah di akhirat nanti. Jadi diberi anugerah kun itu kepada hamba-hambanya yang berpuasa senantiasa. Ini itu haji diberikan imbalan kata kun di akhirat, di akhirat nanti, atau dengan kata bismillah bagi para walinya di dunia yang dia kehendaki untuk menampakkan efek atau bekasan dari tangannya. Jadi para wali Allah itu kalau menghendaki sesuatu, misalnya dia ingin bismillah, dia pegang sesuatu, jadilah uang 100.000, maka jadilah uang 100.000. Ini yang dimaksud. Sementara para hamba-hambanya karena ketekunan, karena hajinya, kemudian puasanya, maka diberi imbalan kun. Tetapi nanti di akhirat. Kita ikuti penjelasan selanjutnya. Ketika hamba menginginkan sesuatu di akhirat nanti, ia tinggal mengatakan kun, maka sesuatu itu akan terjadi. Kemampuannya itu tidak lain adalah berasal dari haji dan puasanya. Nah, seperti saya katakan tadi. Itulah mengapa Rasulullah SAW menyatukan haji dan puasa di dalam lafal sabar dan bersabda, sabar adalah sinar. Saudara sekalian, tadi kita tidak bahas satu bagian tapi agak pendek ini uraiannya tentang masalah sedekah yang terkait dengan masalah perbedaan cahaya dan sinar. Nah, ini Rasulullah pada kesempatan ini disinggung sedikit tentang masalah sinar. Sabar dan bersabda dalam hal lafal sabar dan bersabda sabar adalah sinar. Meskipun dalam hal haji tidak terdapat puasa yang diwajibkan, tetapi kesibukannya untuk berdoa dari tengah hari pada hari haji itu di Arafah ya, membuatnya meninggalkan makanan, dan hal itu hukumnya sunnah bagi haji secara khusus pada hari itu di tempat tersebut, yaitu Arafah. Ketika di padang Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Dan tidak diragukan lagi bahwa dalam kesibukannya itu ia akan merasakan lapar sebagaimana biasanya orang yang tidak makan. Jadi coba dikaitkan
saudara sekalian. Jadi sekalipun di dalam haji itu tidak dilarang untuk makan dan minum, tetapi ada hal lain yang dilarang, yaitu soal hanya memakan pakaian ihram. Tidak boleh memakan pakaian yang berjahit ataupun warna-warni, dan tidak boleh berhubungan dengan suami istri. Hubungan suami istri ini sama dengan terlarang di dalam berpuasa, ketika orang berpuasa. Tetapi saudara sekalian, dijelaskan di dalam sini karena pada hari Arafah itu orang semuanya sibuk dan larut dalam doa, memanjatkan doa kepada Sang Tuhan, ke Sang Ilahi, maka orang seakan-akan lupa makan dan minum itu. Dan berjam-jam, bahkan sudah, padahal walaupun itu tidak diharuskan berpuasa, tetapi karena mereka larut sepanjang saat itu, orang larut hanya bermunajat kepada Tuhan, maka orang lupa makan dan minum. Nah, yang sesungguhnya itu menjadi hakikatnya seorang hamba atau manusia, makan dan minum itu, termasuk juga dengan seks dan sebagainya, dan itu tidak disifatkan kepada Allah. Dan ketika sifat itu kita tarik masuk ke dalam diri ketika pada orang berpuasa dan pada saat orang berhaji, maka pada saat itulah kita memasuki dirinya, seperti yang kita bacakan di awal tadi, di penjelasan di pertengahan tadi, misalnya kepada diriku, misalnya ya, saya ulangi lagi tentang puasa tadi ya. Maka sifat itu saya bacakan ya. Tetapi engkau meletakkan sifat itu padamu, wahai orang yang berpuasa, padahal sifat itu bertentangan dengan hakikatmu dan bukan milikmu. Karena engkau bersifat dengannya ketika engkau berpuasa, maka sifat itu memasukkan dirimu kepada diriku. Nah itu, seperti itulah. Dan demikian dalam konteks haji juga seperti itu. Inilah bagian sebetulnya uraian sisipan kalau menurut saya di dalam kitab ini, karena bab ma'rifat atau jilid tersendiri ma'rifat tentang puasa, zakat maupun haji itu kita belum sampai, masih mungkin beberapa jilid lagi baru kita sampai. Jadi akan setelah ma'rifat tentang salat itu zakat ya, zakat, kemudian puasa, kemudian haji. Dan itu masih jauh dari kita, belum sampai, dan pasti uraiannya sangat panjang. Dan ini hanya uraian sepintas, walaupun inti-inti sarinya, uraian yang lebih luas dalam bentuk misalnya zakat atau haji itu akan diuraikan dalam satu kitab yang rata-rata dalam satu jilid itu, kitab jilid yang mencapai 400 sampai 500 halaman seperti ini, saudara sekalian. Nah, ini kita ambil dari bagian kecil dari Futuhat Al-Makkiyah jilid keempat. Ini di halaman, saudara sekalian, dari halaman berapa ya? Dari halaman 200 berapa? Ya. 126 sampai dengan 130. Ya, 130 setengah. Nah, itu sedikit ya, walaupun sebetulnya ini intinya saja. Ya, kita anggap sebagai hakikat atau rahasia inti daripada uraian tentang puasa, haji, dan tentunya tadi kaitan masalah salat sedikit ya ininya. Yang tadi malam salat tersendiri kita sudah buatkan videonya. Walaupun untuk itu, saudara sekalian, penjelasan lebih luas dari itu kita menunggu pembahasan per jilid yang mungkin khusus tentang ma'rifat tentang salatnya sudah. Jadi ma'rifat tentang salat, saudara kalian bisa Anda baca yang sudah ada terjemahannya itu pada jilid ke-6 dari kitab ini. Dan nanti kalau Anda salah jilid ke-8 itu pasti, atau ke-7 atau 8 itu pasti ma'rifat tentang zakat. Setelah itu puasa dan haji. Punya satu jilid tersendiri seperti ini, saudara sekalian. Karena itu pasti akan lebih paripurna, lebih lengkap pembahasannya. Nah, kawan-kawan sekalian, kitab ini juga luar biasa karena terdiri dari 37 jilid, dan tentunya bukan hanya berkaitan masalah dasar-dasar Islam, tetapi juga sudah berkaitan banyak hal tentang Islam, tentang relatif. Kitab ini menjadi salah satu kitab induk, rujukan induk dari para ahli ilmu,
terutama ilmu agama. Baiklah kawan-kawan sekalian, kita akhiri video ini sampai di sini, dan jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini, dan mudah-mudahan mencerahkan, bermanfaat, dan menambah pengetahuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.